Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Khusus guru kita terhormat Ustaz Ahmad Barrazak MA, yang hadir juga Ustaz Salahuddin Media Subuh, yang mudah-mudahan beliau Allah damaikan selalu di dunia dan di akhirat. Kalau pencinta alam dulu damai di hati, damai di bumi. Kalau kita pengennya damai di dunia, damai di akhirat. Begitu, ini kan anak pencinta alam, suka naik ke gunung-gunung yang banyak memedihnya. Dulu pencinta alam, belakangan kemarin pencinta kaum Hawa. Ya kalau nggak begitu nggak nikah, harus cinta. Maksudnya cinta sama pegunungan terus. Jemaah sekalian berbahagia, kita akan bahas tentang keyakinan bagian kedua atau bagian akhir. Lagi-lagi ini sebuah kalimat, sebuah kata yang sangat mudah buat diucapkan, tetapi rasanya sulit buat dipraktekkan. Contoh yang paling gampang begini: ketika Allah atau kita semua sama-sama sepakat bahwa ayat Al-Quran itu tidak ada kedustaan, tidak ada keraguan. Jangan kata kedustaan, keraguan aja nggak ada. Kalau kita ketemu dengan ucapan pesan dari orang tua, kalau kita ketemu pesan dari guru, kemudian itu bertentangan dari pesan sama Al-Quran dari Allah, kita pilih mana? Pilih pesan dari Allah yang kita lakukan, apa pesan dari orang tua kita? Kita pilih. Berbeda, ini salah. Orang tua nyuruh-nyuruh ke kali gitu misalnya. Iya, ini kita ambil contoh. Kan orang tua ada juga yang tanpa nggak punya ilmu akhirnya ngajarin salah. Di Indramayu itu banyak terkenal orang tua yang rela ngejual dalam tanda kutip anaknya. Di Subang ada satu perkampungan yang orang tuanya juga rela, karena ini lagi rame dengan berita prostitusi. AA harganya sampai 80 juta. Yang AA palsu itu tuh dia bilang bohong, ini fitnah, AA nggak 80 juta. AA ente manggil si Haikal apa? AA kan? AA itu dia. Kadang-kadang loadingnya rada lama, istrinya sudah bisa langsung nyambung. Itulah bukti bahwa kecerdasan anak tidak melulu dari ayah, kadang-kadang dari ibu. Semakin jelas ya. Kalau kita milih ada pesan yang berbeda, saya mau tanya lagi, atau sama lah, mana yang lebih utamakan? Kita utamakan pesan dari Al-Quran atau pesan dari manusia? Pesan dari Al-Quran tidak boleh dibantah. Sehingga ada yang bertanya kemarin sama saya waktu pengajian di penutupan majelis taklim bulanan di Pasar Minggu. Seorang pemuda yang bertanya, Ustaz, saya mendengar ada seorang yang memberikan sebuah keyakinan kalau ada pilihan selamatkan orang tua. Ini pertanyaan yang menjebakan. Saya ingat pertanyaan Mas Heru waktu itu, bila ada ayah atau ibumu di tengah lautan pengen kelelep dengan gurumu di tengah lautan pengen kelelep, mana yang harus ditolongin? Ibunya apa gurunya?
Allah ini pertanyaan jebakan, ngapain juga tuh emak sama guru tenggelam di laut bareng-bareng. Oh, ada urusan apaan? Ini kan ini pertanyaan jebakan. Tapi ini orang dapat dari seorang guru, dia ingin mencontohkan karena kedangkalannya dalam mengambil sebuah contoh. Dia bilang kalau ada seorang gurumu tenggelam di tengah lautan, butuh pertolongan dengan ibumu, mana yang perlu ditolong dulu? Salah satu doang ini Bang Dul, disuruh satu. Saya kurang lengkap perintahnya. Bila salah satu yang harus diselamatkan, mana yang harus diselamatkan, mana yang harus diselamatkan? Oh, kurang ajar nih. Ada emaknya ada di sini. Terus emaknya kemana? Biarin kalau begitu. Dia bilang jawab guru katanya harus selamatin. Emangnya itu lahir dari kedebong. Tuh guru yang salah bilang gurunya dulu yang diselamatin. Ini jawabannya kayak begini nih. Orang pasar minggu, guru dulu Ustaz. Ini jangan tinggal di pasar minggu. Guru dulu. Dari mana dalilnya? Kalau kita menyelamatkan orang yang sedang dalam kesusahan, namanya kebaikan apa bukan? Kebaikan. Maka kalau berbicara kebaikan, ayatnya jelas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kami dan dia Allah telah menetapkan untuk berbuat baik, untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua dia harus berbuat baik. Orang tua dulu. Dia bilang kenapa harus guru? Kalau guru manfaatnya lebih banyak. Iya, itu saya tanya kenapa harus guru? Guru manfaatnya lebih banyak. Dia bisa ngajarin buat orang-orang, mengasih pencerahan. Terus kalau ibu lu gak ada manfaatnya? Ada manfaatnya buat saya doang biar dia mati. Jadi kalau dia milih bapak ibunya, milih gurunya. Nah, ini maksudnya ada sebuah pilihan yang keliru. Nah, kalau sudah berkaitan dengan perintah Allah, biar kata guru bilang harus selamatin gurunya dulu, enggak, bohong, harus ibunya dulu. Lu mati-mati aja, masih banyak guru yang lain. Kalau ibu kan cuma atu-atunya. Taruh Ustaz baru kelelep, masih ada Ustaz Sirot. Ustaz Sirot kelelep, ada Ustaz Sarif. Ustaz Sarif nggak kelelep, bisa berenang. Satu nggak bisa berenang, mau ngamen ke laut. Iya kan logikanya begitu kan. Tahu kalau ibu mati, nggak ada lagi. Iya, Ustaz, iya. Nah sekarang menguji keyakinan kita dengan perintah Allah. Ketika ketemu dengan sebuah ayat, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang sedang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia untuk bersedekah dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini kan Allah yang kasih pesan nih. Siapa yang lagi susah, lagi dalam kesulitan ekonomi, kata Allah, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaklah dia mensedekahkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kita ngomong begini sama tukang mebel cerita, udah 1 bulan nih, 1 potong barang kagak keluar. Terus ujuk-ujuk kita ngomong, kata Allah dalam Al-Quran, ini harus disedekahin. Kira-kira kita dipercaya apa mikiran diomelin? Yang ada karyawan mau berhenti-berhentiin belum mau nyuruh sedekah. Ini bukti bahwa kita lebih percaya menghukum manusia dibanding dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Ini menjadi bukti bahwa keyakinan ternyata masih terlalu tipis. Ini menjadi bukti bahwa mulut kita hanya berkata bahwa amantu billah, aku percaya kepada Allah, tetapi pada bagian-bagian tertentu, tidak secara keseluruhan.
dia belum yakin. Nyeletuk aja, gue baru mau ngegas aja nyeletuk, kok jadi belok. Karena belum yakin. Kenapa? Pelajaran yang agak sulit. Karena manusia mempunyai keterbatasan ketika dia dihadapkan pada satu keadaan yang dia harus berkorban. Jemaah sekalian berbahagia, karena itu kita ngaji malam ini bahwa tidak mungkinnya Allah memberikan sebuah pelajaran, sebuah pesan akan menyengsarakan hambanya. Dan setiap perbuatan akan menentukan perbedaan kedudukannya di sisi Allah. Setiap perbuatan amalan seseorang, semakin dia taat kepada Allah, semakin berbeda kedudukannya di hadapan Allah dibanding dengan orang yang sholatnya cuma 5 waktu. Orang yang sholatnya 5 waktu dengan orang yang sholatnya 5 waktu ditambah sholat tahajud tiap malam gak pernah putus, ditambah sholat duha, makamnya beda di hadapan Allah. Gak boleh ngaku sama. Inilah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم. Ya Allah, saya sengaja saya ngebaca bagian yang akan dibaca oleh beliau dalam sholat isya nanti. Mungkin beliau saya baca itu nyengir-nyengir, perasaan ini lagi gua apalin. Lagi begini. Nah. Ini ayat yang mau baca. Dan tiap-tiap manusia walikullin darajatum mimma amilu, dan tiap-tiap orang darajatun mimma amilu, dia mempunyai kedudukan derajat mimma amilu, dari apa-apa yang mereka kerjain. Ini ayat yang mau dibaca Ustaz baru nanti. Udah dikasih unjuk oleh Allah, nggak bakal sama. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Tuhanmu menjadi lalai terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Tuhanmu adalah zat yang maha kaya, bukan hanya maha kaya tetapi dzur rahmah. Dia Allah maha mengasihi. Iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin. Kalau dia mau terhadap orang-orang yang tidak menyembah Allah, iyasha yudhibkum, Allah akan binasakan kalian, wa yastakhlifkum min ba'di ma yasha, wa yastakhlifakum min ba'di ma yasha, ya, kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin, diganti sama generasi yang baru. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini menjadi bukti bahwa duduknya kita malam ini tidak mungkin tidak dibayar oleh Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, makanya dalam kitab ini diceritakan Sami'atul Ustaz Aba Ali Ad-Daqqaq yaqulu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Isa bin Maryam alaihi salam. Aku telah mendengar, Imam Qushairi telah mendengar Al-Ustaz Aba Ali Ad-Daqqaq, dia berkata dari ucapan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal tentang Isa bin Maryam. Law izdada yaqinan lamasya fil hawa kama fil hawa'i kama masyaitu fihi. Kata Nabi Muhammad SAW, sabda beliau, andaikan Isa mempunyai bertambah sedikit saja keyakinannya, lamasya
fil hawa, dia pasti akan bisa berjalan di atas udara. Kama masyaitu fi, seperti aku berjalan di atas udara. Nabi bilang, kalau Isa keyakinannya nambah lagi dikit lagi, dia bisa jalan di atas udara. Seakan Rasulullah SAW ingin berkata bahwa keyakinan itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada orang yang hanya berkeyakinan kepada sesuatu, kayak dia kalau makan baru dia kenyang, itu keyakinan pertama. Tapi kalau orang keyakinan tingkat tinggi, tanpa makan pun karena yang membuat kenyang adalah Allah, bisa kenyang. Ada nggak yang udah sampai level ke situ? Nggak, aneh nggak mau makan karena Allah yang membuat. Jangan kata cuma bikin kenyang, menghidupkan dari mematikan Allah bisa. Memasukkan siang kepada malam Allah bisa. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatayn famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab. Masukin malam kepada siang aja Allah bisa. Masa cuma bikin perut kenyang aja kita nggak percaya? Nah, bab yang ini yakin kita udah sampai apa belum nih? Ada nasi gitu, ntar nggak usah dimakan, kan udah kenyang sendiri. Nah, harus makan dulu. Itu yang membuktikan bahwa tingkatan-tingkatan keyakinan itu ada. Seperti ada orang yang kemudian dia berkata bahwa kalau tidak bekerja nggak punya duit. Tapi ada orang yang dia bekerja kepada Allah, duit akan datang. Berapa banyak orang yang keluar pagi, balik petang hari atau malam hari, dia tidak membawa rezeki yang memuaskan. Ini menunjukkan bahwa semua rezeki itu diatur oleh Allah. Kendati pun berusaha, tetap semua keputusan ada di tangan Allah. Dia punya keyakinan. Karena itu di dalam kitab ini juga diceritakan bahwa Ibrahim Al-Khawas, ini cerita yang sangat membuat motivasi pada diri kita. Ibrahim Al-Khawas, dia ketemu laqitu gulaman fitihi ka'annahu subaikatu fitati. Aku bertemu dengan seorang pemuda. Ini Ibrahim Al-Khawas, tokoh waliullah nomor wahid di masanya. Sampai satu ketika diceritain dalam biografi perjalanan beliau, dia pernah jalan menuju ke kota Mekah. Dia ketemu dengan orang Nasrani, orang alim. Begitu dia jalan, ketemu orang Nasrani itu orang alim juga, orang alim, rahib namanya kalau dalam di istilah orang istilah Al-Quran, ruhban, rahib. Dia datang, dia minta bareng jalan. Begitu jalan 3 hari, ini rahib ngetes. 3 hari kita berjalan, habislah perbekalan kita, tidak ada sesuatu yang bisa kita makan. Bolehkah aku meminta kepadamu untuk memberikan aku makanan? Padahal dia gak punya makanan. Dia tahu tuh Ibrahim bin Khawas gak punya makanan. Ibrahim bin Khawas kemudian bilang, sebentar, aku ingin meminta kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, berikan aku makanan yang bisa kami makan berdua. Jangan kau permalukan aku di depan seterumu. Jangan kau permalukan aku di hadapan orang yang tidak menyembahmu. Allah kasih tuh makanan turun dari langit. Dia punya keyakinan. Dia cuma berdoa, jangan kau permalukan aku. Allah gak mau bikin malu hamba. Dikasih makanan dari langit. Dari mana? Gak ada tukang nasi uduk di padang pasir. Dia mau beli apaan? Nggak ada tukang jajanan, Allah kasih. Begitu 3 hari mereka dalam perjalanan, habis lagi tuh. Gantian Ibrahim Al-Khawas, dia
dia minta makanan kepada rahib yang Nasrani itu. Bila 3 hari yang lalu engkau meminta kepadaku, maka saat ini aku meminta kepadamu, berikan aku makanan. Dia berdoa, tapi dia gak bersuara. Turun untuk makanan. Ibrahim bin Khawas keder. Nah ini bagaimana caranya? Makanannya persis seperti makanan yang dia minta, kemudian dikabulkan oleh Allah. Begitu nih rahib yang Nasrani, dia berdoa, dikasih makanan yang sama. Padahal dia tahu nih orang agamanya berbeda. Mengapa kemudian dia jadi mendapatkan itu makanan sama? Begitu selesai makan, dia penasaran. Kenapa dia mendapatkan perlakuan seperti itu dari Allah? Dia cerita, ketika engkau berdoa dan engkau dikabulkan oleh Allah, seketika saat itu aku memeluk agamamu. Baru 3 hari nyembah Allah, dia minta makanan dari langit, Allah kasih. Ini Allah masuk Islam dari kecil kan Pak? Udah berapa tahun? Pak RT udah berapa tahun masuk Islam? Dari bayi udah diadanin. Kenapa kita nggak iseng-isengan berani duduk di tengah lapangan berdoa minta makanan? Bahkan udah ini baru 3 hari dia minta makanan dapat. Rupanya diam-diam dia masuk Islam. Diam-diam dia kagum dengan agamanya Ibrahim bin Khawas. Dia ngomong dalam hati bahwa aku menyembah apa yang disembah oleh Ibrahim bin Khawas. Aku meminta kepada zat yang diminta oleh Ibrahim bin Khawas. Baru 3 hari Allah turutin tuh makanan dari langit. Masa iya kita cuma ngurusin anak, pengen beli rumah di Pondok Indah, kita minta duit kagak dikasih sama Allah? Nah yakinnya kagak. 3 hari udah yakin sama Allah, puluhan tahun nyembah Allah belum yakin, di mana otaknya? Ayo dibalikin begitu. Ayo ntar habis dari sini kita bareng-bareng ke lapangan, kita berdoa. Kita tes mana makanan yang turun nih. Gak taunya kagak ada yang turun. Coba kalau kita pikir, kita yang membatasi. Tetapi segitunya Ibrahim Al-Khawas sebagai seorang waliullah, dia ketemu dengan seorang pemuda, diceritakan di dalam kitab ini, dia sedang berada di sebuah tempat Atih, wilayah perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Di dalam footnote-nya ada al-hudud al-misriyah al-falestiniyah. Dia perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Kemudian dia bertanya, ila aina ya gulam? Ibrahim Al-Khawas nanya, mau kemana engkau wahai gulam, wahai pemuda? Qala ila Makkah. Dia berkata, aku mau ke Mekah. Fakultu, Ibrahim Al-Khawas bertanya, bila zadin wala rahilatin wala nafaqatin, tanpa perbekalan, tanpa kendaraan, tanpa nafkah, engkau berjalan menuju Mekah. Ini waliullah nih masih tetap nanya. Ketika seorang pemuda jalan sendirian menuju ke Mekah, nggak bawa perbekalan, nggak bawa dia kendaraan, nggak bawa dia nafkah. Ini mau pulang ke Cilacap aja juga apa aja dibawa di motor semuanya. Lihat aja orang mau pulang kampung, ditambahin lagi papan buat bekal di belakangnya. Habis anaknya 3 di depan, 2 di belakang, 1 sama bini, belakangnya lagi oleh-oleh. Kalau dipakai mobil nggak puas dengan bagasi, ditaruh di atas tuh, di atas kap mobil, diikat. Hah? Sepeda juga dibawa. Padahal mau ke Cilacap. Mas Bambang gimana? Cirebon, padahal mau ke Cirebon. Mau ke Cirebon nggak bisa. Ini orang mau ke Mekah tanpa bekal, tanpa kendaraan, tanpa nafkah. Ditanya, kemudian dia menjawab, ya faqala li, kemudian pemuda itu menjawab, ya dha'ifal yaqini, wahai orang yang lemah keyakinannya.
Ibrahim Al-Khawas dibilang lemah keyakinannya, padahal kalau dia berdoa tuh makanan nyampe. Ini sama anak pemuda nyerah. Ya dhaifal yaqin, wahai orang yang lemah keyakinannya. Ini juga terjadi pada diri kita ya. Kalau kita masih ragu-ragu, ya dhaifal yaqin, alladhi yaqdiru ala hifdis samawati wal ardiyyin la yaqdiru an yuwassilani ila makkah bila alaqati, yang telah berkuasa untuk menjaga langit dan bumi, apakah dia tidak berkuasa untuk menyampaikan aku ke Mekah tanpa perbekalan, tanpa ketergantungan? Pertanyaannya luar biasa. Mengapa engkau bertanya kaget ketika aku menuju ke Mekah tidak membawa perbekalan, tidak membawa kendaraan, tidak bawa nafkah? Ditanya, apakah yang menguasai langit dan bumi tidak mampu untuk menghantarkan aku menuju ke Mekah tanpa ketergantungan kepada apapun? Subhanallah. Ini wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaytuna والرمان وغير متشابه. Ini menceritakan bahwa Dia Allah yang telah menentukan ansya'a jannat ma'rusyat, yang Dia menjalar, wa ghairu ma'rusyat, tumbuh-tumbuhan yang Dia merambat dan tumbuhan yang tidak merambat. Kita ketemu dengan pohonan yang kita tanam dia terus menjalar, makanya disebut ubi jalar. Yang begitu Allah bisa. Pohon pisang satu aja kita tanam, antepin, dia terus beranak pinak. Coba pohon rambutan kita tanam satu, beranak pinak nggak dia? Kagak. Coba pohon ninjo, apalagi pohon ninjo laki-laki, karuk doang kagak ada ninjonya. Sedap. Emang kalau laki-laki sedap kata sahabat. Dia Allah yang begitu aja bisa. Inilah mengapa kemudian kita belajar terus keyakinan. Kadang-kadang kita selalu terpaut, tergantung dengan sebuah ornamen atau instrumen yang ada. Padahal Allah punya kekuasaan. Kita lihat, kita saksikan. Ini pemuda dia jalan ke Mekah, dia nggak bawa perbekalan, membuat Ibrahim Al-Khawas kebingungan. Begitu dijawab, apakah yang menguasai langit dan bumi? Dia tidak mampu menghantarkan aku untuk sampai ke kota Mekah. Sama bila keyakinan itu kita tanam. Nih anak bapaknya kerjanya nggak tetap. Iya, bapaknya nggak tetap, tapi kan Allah yang mengatur rezeki. Apakah semua makhluk yang Allah tanggung, Allah kasih rezeki, kemudian Allah biarkan anak kita dalam kesengsaraan? No, kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka anak-anakmu, kami yang memberi rezeki kepada kalian. Ini yang kudu kita tanam. Benar kita nyari nafkah, tapi itu rezeki anak Allah yang atur, Allah yang nanggung. Dapatnya lewat bapaknya, dapatnya lewat ibunya. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan kalau kita mengenal Allah sesungguhnya. Makanya kalau kita kemudian sudah menyatu dalam pengetahuan Allah tidak mungkin menyengsarakan. Tidak mungkin Allah melupakan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Rasanya di dalam hati itu ada harapan yang besar. Benar, manusia ada keterbatasannya. Cuma kan aneh nggak ngandalin manusia. Ini kita minta kepada Allah, kita nangis pada saat zikir dipimpin sama Ustaz Bahru, kita nangis, kita ngadu kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ketidakberdayaan kita akan tertutup dengan bentuk kasih sayang Allah, karena Allah akan hadir menolong kita. Itulah mengapa Allah
memberikan perintah untuk kita berdoa, karena dengan berdoa seorang hamba akan menjadi orang yang kuat, orang yang mempunyai harapan, orang yang tidak putus asa. Ini pemuda mengajarkan kepada kita bahwa begitu keyakinan yang dia punya. Falamma dakhaltu Makkah idza ana bihi fit tawafi wa huwa yaqul. Maka ketika aku masuk ke kota Mekah, ketika aku di kota Mekah itu melaksanakan tawaf, dia ketemu dia anak muda lagi tawaf juga. Coba lihat. Padahal begitu dia jawab, dia kemudian Ibrahim Al-Khawas berlalu, ketemu di Mekah, dia masuk pintu Mekah, dia mau tawaf, tuh anak muda lagi tawaf. Wa huwa yaqul. Kemudian dalam tawafnya dia bersyair, bersenandung. Ya ainu sahi abada, ya nafsu mauti kamada, wa la tuhibbi ahada illa al-jalil as-samada. Dia kemudian menendangkan sebuah syair, wahai mataku, terjagalah engkau selamanya. Ya nafsu mauti kamada, wahai jiwa, kematianku adalah kesedihan. Wala tuhibbi ahada, jangan kau mencintai seseorang pun illa jalil as-samada, kecuali hanya kepada Allah tempat bersandar, tempat menggantungkan segala urusan. Kadang-kadang kita nggak sadar, di dalam hati atau mungkin dalam ucapan kita ngomong lebih cinta Allah dari segalanya. Tapi berapa kali kita mendahulukan manusia dibanding kita mendahulukan Allah. Coba lihat, katanya cinta Allah melebihi cintanya kepada istrinya, katanya cinta Allah melebihi cinta kepada anaknya. Udah waktunya adzan panggilan Allah, dia masih ngurusin itu istrinya, dia masih ngurusin anaknya, dia masih ngurusin suaminya. Mana buktinya? Dia di jalanan, dia lupa bahwa Allah telah memanggilnya. Apalagi sih yang lagi kasmaran, lagi nungguin pacarnya belum datang. Adzan udah bunyi kayak begitu, nggak dipikirin yang lagi demenan gue mamanya belum datang. Ntar kalau gue sholat gue tinggal, demenan datang dia marah. Kita emang boleh ngerayu susah payah supaya dia demen. Begitu udah demen kita bikin dia marah. Takutan sama manusia dibanding sama Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Allah hadirkan keyakinan dalam diri kita bahwa yang kita sembah, yang kita minta dalam munadat zikir kita adalah Zat yang maha segala, yang semua baginya mudah, kekuasaannya tiada berbatas, terus saja mempunyai harapan karena Allah tidak pernah mengecewakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.